kalian? Kalian sehat dan semangat? Yes. Selamat berjumpa lagi di acara ibadah gabungan TKSD Mulia Wacana. Kalian pasti banyak anak-anak yang baru ya. Selamat datang di sekolah Mulia Wacana. Sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan semangat kepada anak-anak kami, juga guru-guru kami di Mulia Wacana. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu sejauh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Siap? Kalian boleh berdiri ya. Selamat pagi anak-anak. Wah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Wah, luar biasa. Nana senang sekali. Kenapa? Karena hari ini Mem bisa bertemu dengan kalian ya dalam ibadah gabungan TK dan SD walaupun secara online. Oke?
Siap dengan firman Tuhan? Wow, luar biasa ya anak-anak TK dan SD Mulia Wacana. Semuanya siap untuk dengar firman Tuhan. Oke, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa melakukan ibadah bersama. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami supaya kami bisa serius dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya. Nah, hari ini Nena mau tanya dulu sebelum masuk dalam cerita ya. Siapa yang pernah melihat orang lagi bangun rumah? Hah? Ada yang pernah lihat? Iya, ada? Wah, luar biasa ya. Ada pasti anak-anak yang pernah melihat orang membangun rumah. Anak-anak tahu nggak? Langkah pertama kalau orang membangun rumah apa ya? Ada yang tahu? Anak-anak SD? Iya, mungkin ada yang tahu. Oh, betul sekali. Menggali. Betul. Apa anak-anak? Menggali. Iya. Langkah yang pertama kalau orang mau bangun rumah adalah menggali tanah. Nah, ya. Setelah menggali tanah, galinya dalam atau dangkal? Iya, harus cukup dalam ya anak-anak ya. Jangan dangkal. Kenapa? Karena tanah yang digali itu, yang dibuat lubang itu akan dijadikan fondasi daripada rumah tersebut. Anak-anak, Lena pernah ketemu sama bapak-bapak atau tukang yang suka menggali tanah, ya. Jadi mereka itu membawa keranjang dan dipikul. Rupanya keranjang itu untuk membawa tanah-tanah yang sudah digalinya. Nah, anak-anak, ya. Setelah digali, apa yang dilakukan? Oh, ambil batu. Batu kerikil? Bukan anak-anak, tapi batu kali. Batu yang cukup besar, ya. Nanti batu-batu itu ditanam di dalam lubang tadi, ya. Ditanam, ditaruh di situ. Ya, batu-batu kali itu dimasukkan ke situ. Kemudian apa lagi? Jangan lupa dimasukkan juga semen yang sudah dicampur dengan pasir. Itu namanya adonan aduk, ya, disebut aduk. Nah, dimasukkan juga sehingga itu batu-batu kali itu ketika dimasukkan semen, ya, yang campur dengan pasir, adonan itu, aduk itu, wah, bersatu. Jadi jangan sampai ada lubang sedikit pun ya. Supaya apa? Fondasi ini menjadi apa? Menjadi rapat, ya, menjadi apa? Padat, menjadi kuat. Nah, anak-anak, setelah semuanya itu dilakukan, tunggu sampai kering. Nanti mulai membangun rumah di atas fondasi tersebut. Nah, sekarang anak-anak udah tahu ya langkahnya membangun rumah. Nah, anak-anak, pada satu hari ada seorang bapak, namanya Bapak Wicaksono. Bapak Wicaksono ini akan membangun sebuah rumah anak-anak. Masih ingat langkah pertama apa? Ih, hebat anak-anak Mulia Wacana. Betul. Langkah pertama adalah menggali. Iya. Tuh, lihat gambarnya. Bapak Wicaksono lagi menggali tanah. Wah, anak-anak, lihat dong wajahnya Bapak Wicaksono. Oh, sambil senyum menggalinya. Iya, kenapa? Karena
Bapak Wicaksono tahu bahwa menggali tanah itu adalah hal yang terpenting untuk membangun sebuah rumah, karena harus membuat fondasi yang terutama. Nah, anak-anak, Bapak ini dia menggali, capek nggak? Capek. Wah, keringetan Bapak Wicaksono anak-anak. Kemudian apalagi? Tenaganya terkuras habis karena harus menggali. Tapi dia tetap senyum ketika menggali tanah tersebut untuk membuat fondasi bagi rumah yang akan dibangunnya. Nah, anak-anak, ya, Bapak Wicaksono ini dengan senang dia lakukan itu, ya, dengan sabar, dengan ketelitian. Wah, dia buat fondasi sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ingin dia membangun rumah yang baik, yang kuat, yang bagus, yang luar biasa kokohnya. Ya, nah anak-anak, tapi coba anak-anak perhatikan. Di sebelahnya ada Bapak siapa ya? Ada Bapak Sembrono namanya. Bapak siapa? Bapak Sembrono. Coba anak-anak lihat gambarnya. Kok dia mengejek ya anak-anaknya? Dia mengejek kepada Bapak Wicaksono anak-anak. Ya, kebetulan membangun rumahnya berdekatan atau berdampingan. Jadi Bapak Sembrono itu dia lihat sama Bapak Wicaksono yang sedang bekerja, yang sedang mempersiapkan fondasi. Tapi anak-anak, Bapak Sembrono ini dia mengejek. Apaan? Mau bikin rumah aja harus seperti itu? Capek, buang tenaga, buang waktu, lama menggali, menanam batu-batu, nangkap batunya juga berat, buang uang banyak karena harus beli batu. Tapi Bapak Wicaksono anak-anak, apakah dia marah ketika diejek? Tidak, dia tetap senyum, dia tetap lakukan pekerjaannya dengan baik. Wah, anak-anak, Bapak Sembrono ini dia mengejek, tetapi Bapak Wicaksono diam saja. Ya, lalu Bapak Wicaksono ini dia terus mengerjakannya dengan baik. Anak-anak, tuh Bapak Sembrono dia cepat sekali membangun rumahnya. Dia ambil bata, dia taruh bata di atas tanah. Ya, dia tidak menggali anak-anak, dia taruh aja itu bata demi bata, dia taruh di atas tanah yang berpasir, disusun satu demi satu, terus. Cepat anak-anak selesainya Bapak Sembrono ini membangun rumahnya. Kenapa? Karena dia tidak menggali duluan tanahnya. Ya iyalah, lebih cepat dia. Jadi anak-anak, rumahnya Bapak Sembrono akhirnya jadi. Wah, anak-anak lihat ya, bagus anak-anak, rumahnya Bapak Sembrono ini cukup bagus, megah, besar, indah kelihatannya. Luar biasa ya anak-anak ya. Jadilah sudah rumah yang dibangun oleh Bapak Sembrono. Tapi rumah yang dibangun sama Bapak Wicaksono belum selesai anak-anak. Belum selesai. Tapi gak apa-apa, Bapak Wicaksono terus mengerjakannya dengan baik. Nah anak-anak, dan akhirnya apa? Iya, selesai sudah. Punya Bapak Wicaksono. Rumahnya berdiri dengan megah, ya, bagus, indah kelihatannya. Nah,
coba anak-anak lihat gambarnya. Ada dua rumah yang berdampingan. Rumah Bapak Sembrono dan rumah Bapak Wicaksono. Ya, dua-duanya berdiri. Dua-duanya kelihatannya bagus, megah, indah. Tapi perhatikan baik-baik. Apa bedanya ya? Coba lihat. Oh, itu men. Oh, ada yang bisa jawab? Betul sekali. Coba lihat dasarnya. Ya. Wow. Punya Bapak Sembrono, dasarnya itu tanah berpasir. Rumahnya punya Bapak Wicaksono, anak-anak lihat, ada batu-batu yang keras, yang kokoh, mantap. Supaya apa? Supaya bisa apa? Menahan bangunan di atasnya. Nah, anak-anak, dua bangunan rumah ini selesai dengan bagus dipandang mata. Bagus ya? Coba lihat, perhatikan, indah, megah. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Tidak berapa lama anak-anak, langit mulai menjadi gelap. Wah, mendung anak-anak. Kemudian petir datang, bunyi duar, duar. Wah, ini Bapak Sembrono, dia ada di luar dekat rumahnya. Bapak Wicaksono juga ada di luar dekat rumahnya. Dan apa yang terjadi? Wah, ketika petir itu bunyi begitu keras, kaget sekali. Kenapa? Wah, rumahnya Bapak Sembrono tiba-tiba kena petir, duar, ambruk. Ada yang bagian yang ambruk. Kaget Bapak Sembrono jadi, aduh, rumahku hancur, rumahku ada yang ambruk. Hatinya sedih sekali anak-anak. Rumah yang baru dibangun kena petir, langsung ada bagiannya yang ambruk. Wah, sedih sekali Bapak Sembrono. Tapi Bapak Wicaksono, dia tetap enjoy, dia tetap senang. Kenapa? Rumahnya tetap berdiri dengan kokoh, rumahnya tetap baik, tidak ada sedikit pun yang roboh, tidak ada sedikit pun yang ambruk, yang rusak atau hancur. Tidak, semuanya utuh berdiri dengan kokoh. Ya anak-anak, luar biasa ya gambaran cerita ini anak-anak. Ya, bagaimana Tuhan itu memberikan satu contoh dua orang yang memiliki sikap yang berbeda ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan beri telinga berapa kepada kita semua? Iya, Tuhan memberi telinga kepada kita dua. Kita bersyukur ya, Tuhan kasih dua telinganya supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, jangan main-main kalau dengar firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, wah, kita menjadi mengerti. Oh, itu arti firman Tuhan. Kemudian masukkan di dalam hati. Dan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sikap yang pertama. Digambarkan seperti orang bijaksana, seperti orang pandai, seperti Pak Wicaksono yang membangun rumahnya di atas batu karang. Tapi yang kedua gimana? Oh, yang kedua, orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti, ya, dia mengerti firman. Tetapi dia tidak mau masukkan di dalam hati. Jadi dia tidak mau melakukan firman itu. Ya, firman Tuhan hanya sampai di kepalanya. Firman Tuhan hanya sampai sebagai pengetahuan saja.
tetapi tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu seperti Bapak Sembrono, ya, yang membangun rumah di atas tanah yang berpasir. Wah, sayang sekali ya anak-anak. Ya, anak-anak mau pilih yang mana? Mau seperti Bapak Wicaksono membangun rumah di atas batu karang, atau seperti Bapak Sembrono yang membangun rumah di atas apa? Tanah yang berpasir. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Ya, ketika terjadi petir, lalu apa? Hah? Itu hujan terus turun sampai terjadi banjir. Wah, lebih hancur lagi rumah Bapak Sembrono. Kenapa? Karena kalau tadi kena petir rumahnya hanya hancur sebagian, tapi karena hujan terus-menerus, makin lama makin deras, terjadi banjir, rumahnya Bapak Sembrono terbawa hanyut, terbawa sama air banjir. Wah, gak tahu hilang kemana. Anak-anak, mengerikan sekali ya kalau kita seperti Bapak Sembrono yang membangun rumah di atas tanah yang berpasir. Jadi kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerti, tapi tidak mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Itu sama seperti orang yang bodoh, ya, seperti Bapak Sembrono, hancur. Kita akan mengalami celaka, ya. Kita akan mengalami celaka ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesulitan. Nah, kita akan apa? Menggerutu sama Tuhan. Kita hilang sukacita. Kita menjadi tidak mau ibadah lagi sama Tuhan. Nah, itu anak-anak. Karena firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan. Tapi anak-anak, kita mau belajar ya. Hari ini kita mau belajar seperti Bapak Wicaksono. Biarpun petir datang, angin kencang datang, banjir datang, rumahnya Bapak Wicaksono tetap berdiri teguh, berdiri dengan kokoh. Bapak Wicaksono senang sekali. Kenapa? Karena rumahnya tidak ambruk, ya. Nah, anak-anak, itu gambaran orang yang memiliki sikap yang benar terhadap firman. Dengar firman Tuhan baik-baik, kita mengerti dan melakukannya. Kalau ada masalah datang dalam hidup kita, kita tidak takut. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita. Oke? Kita belajar ya, mulai hari ini. Pakai telinga kita untuk dengarkan firman Tuhan baik-baik. Tidak boleh bermain-main, tidak boleh bercanda, tapi dengar baik-baik. Biar kita mengerti firman itu, taruh di dalam hati, dan siap melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jadilah orang bijaksana, jadilah orang pandai, ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang bahagia. Menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Oke? Iya, nanti kita dengar lagunya ya, tentang orang pandai yang membangun rumahnya. Iya? Hujan turun dan banjir naik.
Nah, sekarang kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami mau seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang, sehingga ketika banjir datang, rumah itu tidak roboh, tetap berdiri kokoh. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerti, menyimpan di dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia, karena kami tahu Tuhan selalu siap menolong kami. Berkati kami Tuhan, berkati mama papa, berkati setiap keluarga kami. Dan kami mau mulai hari ini menjadi orang-orang bijaksana, menjadi orang-orang pandai yang mau melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.